Mengawali informasi yang pertama, Saudara anggota DPRD Provinsi Kepri Taba Iskandar memenuhi panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri pada Rabu pagi. Taba Iskandar datang untuk memberikan klarifikasi terkait kepemilikan lahan seluas 1,8 hektar di Pulau Rempang. Politisi Partai Golkar yang duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri Taba Iskandar memenuhi panggilan Ditreskrimsus Subdit 4 Polda Kepri terkait kepemilikan lahan di Pulau Rempang. Kepada wartawan yang menunggu usai diperiksa, Taba mengaku memiliki lahan di Pulau Rempang seluas 1,8 hektar. Lahan tersebut ia dapatkan sebagai pengganti uang yang telah ia pinjamkan kepada pemilik lahan sebelumnya. Proses penyerahan tanah tersebut berlangsung sejak puluhan tahun lalu dan tidak pernah ia garap. Baru 20 tahun kemudian, tepatnya tahun 2021, ia memanfaatkan lahan tersebut dengan menanam pohon durian. Jadi ada kepala desa almarhum berutang kepada saya, terus dia bayar saya dengan dengan lahan itu. Selama 20 tahun tidak saya apa-apakan karena saya tahu status tanah waktu saya dikasih surat itu kan semua surat kepala desa. Maka saya tidak terlalu yakin secara hukum. Saya biarkan saja dia tanpa diapa-apakan selama 20 tahun. Baru tahun 2021 saya dibantu teman bibit durian. Saya tanamlah, baru umur setahun duriannya. Sekarang Pak? Iya, baru tumbuh setengah meter. Minta bantulah saya teman-teman Sembulang untuk ngurusnya. Ada tukang kebun, dia tinggal di sana, dia nyiramin, dia mukul. Saya bayar token listriknya, saya bayar sembakonya, dia urus kebun. Ternyata muncul masalah ini, dan saya tidak keberatan. Nah, maksud saya apa? Ini yang harus dilokalisir masalah tentang Rempang. Orang-orang penggarap-penggarap liar ini jangan digabungkan masalahnya dengan penduduk warga tempatan. Maka cara penanganannya berbeda. Jadi orang penggarap seperti saya ya tangani secara tegas. Tapi penduduk perlakukan dia dengan adil dan manusiawi. Dia tidak tinggal di ruli. Berbeda kan? Makanya konsep relokasi, pemindahan, ganti rugi 200 menjadi 500 menjadi tidak tepat. Termasuk usai diperiksa, Taba mengaku telah menandatangani surat penyerahan lahan seluas 1,8 hektar kepada negara dan ia sebut bukan kepada BP Batam. Karena sejauh ini Taba tidak memahami persis apakah BP Batam memiliki hak pengelolaan lahan di Pulau Rempang. Contoh yang seperti saya ini artinya menggarap lahan di lahan negara, di tanah negara. Jadi apa yang dilakukan oleh Polda Kepri betul, dia kan data siapa saja orang yang menggarap itu. Saya kan bukan warga dan penduduk Galang, Rempang atau Rempang Galang. Berarti kan saya tidak mempunyai hak di lahan itu. Maka saya datang. Kalau negara membutuhkan, silakan diambil. Nah yang seperti saya kan tak ada persoalan. Betul. Makanya di surat pernyataan ada saya menyerahkan kembali kepada negara. Karena semula konsepnya, redaksionalnya menyerahkan kepada BP Batam, menyerahkan kepada HPL BP Batam. Saya tidak tahu apa BP Batam sudah punya HPL di lahan itu. Maka saya keberatan tadi. Akhirnya saya tanda tangani pernyataan menyerahkan lahan itu kepada negara. Karena negara yang punya kewenangan, di situ ada HPK. Punya saya ternyata setelah dicek, kebun yang seluas 18.000 meter itu berada di hutan HPK, hutan produksi, bukan hutan lindung. Nah, atas pemanggilan dirinya, politisi Partai Golkar ini mengapresiasi jajaran Polda Kepri karena menurutnya pemanggilan ini merupakan pendataan bagi masyarakat yang memiliki lahan di sana. Taba menambahkan, penyelesaian permasalahan lahan di Rempang harus dipisahkan antara permasalahan masyarakat tempatan dengan masyarakat yang hanya memiliki lahan di pulau tersebut. Secara tegas, Taba menyebut jika masyarakat yang hanya memiliki lahan di Rempang, negara berhak mengambilnya. Berbeda dengan masyarakat Pulau Rempang, mereka merupakan masyarakat tempatan yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.